perang Asia akan benar-benar pecah dalam waktu dekat. Cina terus melancarkan agresi militernya ke negara Taiwan yang memantik Amerika Serikat untuk bergerak. Negeri Paman Sam telah mengirimkan peralatan tempur mereka agar bisa memukul mundur Tiongkok. Cina nggak terima dan akan mengambil satu tindakan rahasia. Turunnya Amerika Serikat semakin memanaskan Asia dalam api gejolak. Indonesia yang menjadi negara non-blok menjadi satu-satunya pihak netral yang bisa mendamaikan. Cetak Gol coba merangkum bagaimana Indonesia akan jadi kunci hentikan meletusnya perang Asia sebagai berikut. Ambisi gila Cina ingin libas Laut Asia. Ketegangan di Laut Cina Selatan kembali memanas setelah aksi agresif Coast Guard China. Mereka dilaporkan menyerang kapal nelayan Filipina dengan merusak peralatan dan mengusir paksa. Insiden ini memicu kemarahan publik internasional yang melihatnya sebagai intimidasi nyata. Langkah provokatif Cina didasari oleh klaim sepihak mereka di garis Nine Days Line. Tiongkok bersikeras merampas dan mengklaim wilayah lautan tersebut dari Asia Tenggara. Negeri tirai bambu tergoda dengan kekayaan sumber daya alam di kawasan tersebut. Menurut laporan CNBC, Laut Cina Selatan memiliki kekayaan alam berupa gas sebesar 7,7 miliar barel. Nggak heran laut ini diperebutkan oleh banyak negara yang saling mengklaim. Cina menjadi pihak yang paling getol dengan merilis peta jangkauan mereka. Nggak tanggung-tanggung, dalam peta tersebut negeri tirai bambu mencaplok sejumlah wilayah Asia Tenggara. Mulai dari Malaysia, Filipina, Vietnam hingga Indonesia menjadi negara terdampak di peta tersebut. Filipina yang paling dirugikan karena membuat batas laut mereka menjadi sempit. Nggak hanya ketegangan dengan Filipina, Cina juga meningkatkan tensi militer mereka dengan negara Jepang. Sengketa wilayah di Kepulauan Senkaku membuat kedua negara bersiaga penuh. Jepang mulai memperkuat pertahanan maritimnya untuk mengantisipasi manuver armada Beijing. Konflik ini tentunya berimbas pada negara Taiwan yang akan menjadi medan tempur. Kapal tempur Tiongkok bergerak sejengkal lebih dekat menuju perairan Asia. Manuver ini dianggap sebagai gertakan maut yang bisa mengganggu stabilitas negara kawasan Asia. Taiwan bahkan siap siaga menghadapi invasi besar-besaran dari Tiongkok. Pemerintah Taipei mulai menyelipkan buklet oranye sebesar 32 halaman ke bawah pintu rumah warga. Upaya ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran adanya potensi bahaya yang mungkin saja terjadi. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi nggak mau konflik dengan Cina. Sang Perdana Menteri akan terus berdialog menyuarakan perdamaian agar ketegangan bisa segera mereda. Kita perlu membangun hubungan yang konstruktif dan stabil. Jepang selalu terbuka untuk dialog dengan Cina. Bukannya mereda, konflik ini malah semakin melebar. Kapal induk Tiongkok dilaporkan sudah bergerak menuju perairan Laut Cina Selatan dekat Taiwan yang merupakan kawasan paling sensitif. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Taiwan pada 18 Desember kemarin. Kapal raksasa dari Tiongkok kemungkinan besar sedang dalam perjalanan menuju Pulau Changsing di Shanghai. Lokasi tersebut merupakan markas galangan kapal Angkatan Laut Utama Cina. Kami belum melihat adanya aktivitas militer, tapi kami tetap waspada, kata Wellington Koo. Buat Amerika ikut campur karena kepentingan besar. Aksi agresif Tiongkok di perairan Asia langsung memicu reaksi keras dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini merasa geram melihat intimidasi terhadap sekutu terdekat mereka. Negeri Paman Sam segera mengerahkan pasukan angkatan laut mereka menuju perairan Filipina. Kehadiran kapal perang Amerika bertujuan untuk memberikan perlindungan langsung bagi nelayan. Amerika Serikat mengutuk penembakan meriam air dan pemotongan tali jangkar nelayan Filipina. Tindakan agresif ini membahayakan warga Filipina yang sedang mencari nafkah dari perikanan, kata Tommy Pigott. Rencananya, Amerika Serikat bahkan akan membangun pangkalan militernya di Asia Pasifik. Pangkalan yang sangat dekat dengan garis perbatasan laut Filipina.
Personil militer Amerika bersama Filipina baru-baru ini juga melakukan inspeksi militer di Pulau Batan. Inspeksi ini melibatkan William Herbert selaku Atase Angkatan Udara Amerika Serikat. Militer Filipina, Letnan Jenderal Aristole Gonzales menilai kunjungan ini menilai kesiapan pertahanan jangka panjang. Amerika nggak ingin kalau Cina menguasai jalur perdagangan dunia. Negeri Paman Sam nggak segan-segan memberikan peringatan serius ke Tiongkok. Mereka meminta Beijing agar nggak mengganggu kedaulatan negara lain dan nggak ragu untuk bertindak. Apalagi Amerika Serikat menjadi negara yang paling siap menggempur Tiongkok. Selain peralatan canggih, Amerika Serikat juga akan bekerja sama dengan sekutu mereka, Taiwan dan Jepang. Nggak heran situasi di kawasan kini berada pada level siaga 1. Kapal-kapal perusak Amerika Serikat terus melakukan patroli rutin menentang klaim sepihak dari Tiongkok. Diplomasi ini tentunya menjadi peringatan keras bagi Beijing agar nggak melampaui batas. Donald Trump menegaskan Amerika menjadi poros dunia pada setiap konflik maritim. Ikut campurnya Amerika Serikat tentu akan menambah panas situasi di perairan Asia. Asia Tenggara harus siap siaga agar konflik ini nggak berkepanjangan. Apalagi Malaysia juga nggak terima karena wilayah mereka juga dicaplok oleh Tiongkok. Jangan sampai perang di sekitar Asia Tenggara kembali pecah dan sulit dikendalikan. Cukuplah Thailand dan Kamboja untuk dijadikan pelajaran. Kedua negara ini masih bersikeras saling menyerang dan bahkan pertempurannya semakin hebat. Penuh percaya diri saat bermain bola dengan menggunakan sepatu Maverick. Kini ada potongan harga dengan klik link di bawah ini. Gerak cepat Indonesia demi damaikan konflik. Indonesia muncul sebagai harapan baru yang mungkin bisa mendamaikan situasi yang sedang panas. Analisis politik menunjukkan negeri 1001 pulau punya posisi yang unik. Indonesia merupakan negara non-blok yang tidak memihak ke satu kubu. Gaya politik bebas aktif menjadi senjata utama dalam melakukan diplomasi di tengah konflik besar. Hubungan baik juga mampu dijaga dengan baik oleh Indonesia dengan Cina maupun Amerika Serikat. Ini menjadi modal utama Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Suara Indonesia tentunya sangat didengar oleh kedua pemimpin tersebut. Prabowo Subianto bisa menjadi jembatan dialog menghindari terjadinya kontak senjata yang merugikan. Gerakan tidak keberpihakan terhadap negara sempat diserukan oleh Indonesia. Arman Tanasir selaku Wakil Menteri Luar Negeri menyerukan agar gerakan non-blok bisa jadi pegangan. Gerakan non-blok segera mereformasi dirinya. Kita harus mengurangi redundansi. Fokus pada kesamaan, menyederhanakan proses dan mengadopsi metode kerja yang lebih baik. Nasir cukup prihatin dengan komitmen anggota gerakan non-blok yang tujuannya semakin luntur. Di sisi lain, jika perang ini meluas, tentunya akan merugikan Tiongkok. Indonesia sendiri dianggap menjadi pasar terbesar mereka. Artinya, jika Indonesia terkena dampak, maka pemasukan Tiongkok dipastikan akan merosot drastis. Per semester 1 pada tahun 2025, Tiongkok meraup keuntungan hingga 40,01 miliar US dollar. Keuntungan 620 triliun rupiah ini baru didapat dari sektor mengimpor migas saja, belum bidang yang lainnya. Pengalaman Indonesia menjadi mediator juga nggak bisa diragukan lagi. Negeri Nusantara pernah mencegah pecahnya perang Kamboja-Vietnam yang hampir pecah di tahun 1989. Untungnya, negeri Nusantara menjadi mediator melalui Jakarta Informal Meeting. Alhasil, kedua negara menarik pasukan dan langsung menandatangani perjanjian Paris. Sneakers Kanki Band ini cocok dipakai buat segala aktivitas. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bagaimana Indonesia jadi kunci hentikan meletusnya Perang Asia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia kembali sukses menjadi mediator agar perang di Asia ini tidak pecah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.